Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Sapa pagi pada hari ini dengan tema dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara dipilih untuk melayani, kita melihat di zaman digital saat ini tentunya banyak cara yang harus kita lakukan dengan memakai yang namanya gadget atau HP. Bahkan TV pun sekarang digital, TV yang lama sudah tidak berlaku. Begitupun pula dengan perkembangan anak-anak, bahkan sampai anak-anak yang balita itu sudah bisa melihat yang namanya HP. Apalagi anak pratama, madya, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia pun itu memakai HP. Tentunya kita sebagai orang tua juga merasa kesal kalau kita memanggil anak-anak kita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Tentu kita merasa kesal karena kalau dipanggil, karena sudah asik dia bermain HP-nya, sehingga dia lupa, tidak menjawab, atau hanya diam, atau nanti dulu, ya, gitu. Bukan anak-anak saja, tetapi kita pun sebagai orang tua, sampai uti-uti dan pom-pom, itu kalau sudah asik bermain HP, atau membaca kiriman-kiriman tentu melalui WA, dipanggil pun kadang-kadang ya. Tuh, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai 22 yang demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Yang berbahagia adalah kita tentunya yang bisa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita sudah melihat sekilas gambaran tentang era digital ini, sehingga kita mengesampingkan tugas-tugas yang kita lakukan seiring dengan jalannya waktu. Itulah gambaran kehidupan umat Tuhan yang sering asik dengan dunianya sendiri, sehingga tidak pernah atau cenderung mengabaikan panggilan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, siapa yang harus kita layani? Kita dipanggil untuk melayani, tetapi siapa yang kita layani? Seperti Simon, Petrus, Zebedius, dan Yohanes, mereka adalah penjala ikan. Tentunya sebagai penjala ikan, mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi mereka tidak banyak perhitungan nanti dulu Tuhan, tetapi mereka segera menjawab iya. Mereka mengikut Yesus. Tentunya mereka juga berpikir, bagaimana nanti dengan keluarga saya? Apa yang nanti saya makan? Saya juga akan meninggalkan keluarga saya kalau saya ikut Tuhan. Tetapi mereka tidak memakai pikiran untuk
pertimbangan-pertimbangan, tapi iya, itulah Bapak Ibu panggilan murid-murid Tuhan yang pertama. Mereka bukan sebagai orang pengusaha atau orang yang kaya atau orang yang pandai berbicara, tidak. Tetapi mereka adalah orang yang sederhana, yang dipakai Tuhan untuk melayani. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, maukah kita melayani? Siapakah yang kita layani? Tentunya kita menjawab, saya bukan pendeta, saya bukan majelis, saya bukan penatua, saya bukan diaken, saya bukan ketua kelompok, atau saya bukan pengurus. Saya ini adalah warga biasa. Tentu jawabannya seperti itu. Tuhan menginginkan kita sebagai umat Allah, kita dipilih untuk melayani. Melayani siapa? Melayani sesama. Melayani di dalam keluarga dulu, melayani keluar. Kita sebagai pekerja, layanilah. Relasi kita dengan baik, dengan pimpinan juga dengan baik. Kalau kita sebagai pengusaha, layanilah. Kita sebagai pemimpin, memperhatikan anak-anak atau anak buah kita, tentunya dengan kasih. Begitupun pula kita nuwun sewu, kita sebagai pedagang apapun, mari kita melayani dengan sungguh, dengan jujur, dengan ikhlas, tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang dikehendaki Tuhan. Pelayanan bukan saja menjadi pelayan di gereja, bukan, tetapi Tuhan menghendaki kita dipilih untuk melayani sesama kita di mana kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan dan berkarya bersamanya. Sebelum para murid menjadi rasul-rasul yang sangat hebat, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka menyediakan diri. Ketika dipanggil Tuhan, mereka tidak tunggu Tuhan, tidak. Ya, mereka katakan iya. Kata mereka, karena mereka juga harus menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil, kita dipilih untuk melayani sesama kita melalui lingkup keluarga yang kecil dahulu. Kita keluar sebagai apapun, mari kita melayani sesama kita seperti kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk kita melayani Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita patut bersyukur, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Semalaman Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dalam kami beristirahat, dan Tuhan telah bangunkan kami untuk merenungkan sebagian firman. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan ini boleh menjadikan bekal bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau telah panggil dan memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan saja kami menjadi pendeta atau menjadi penatua, diaken, dan majelis. Tolong kami ya Tuhan. Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami untuk melayani dimanapun kami berada. Jadikan kami ini pelayan-pelayan yang setia. Jadikan kami ini pelayan-pelayan yang taat. Jadikan kami ini pelayan-pelayan yang jujur, tulus, ikhlas buat sesama kami, tanpa memandang siapakah dia, siapakah aku. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, berikan kami kemampuan untuk kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan melayani sesama kami. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan pekerjaan kami sehari-hari di pagi ini sampai malam hari. Kami mohon Tuhan sertai kami. Ampuni ya Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi ini, Tuhan mengampuni kami. Berkati kami semuanya yang saat ini akan melaksanakan pekerjaan, tolong kami ya Tuhan. Melalui pekerjaan kami sebagai apapun, tolong kami, memampukan kami untuk kami bisa melayani dengan penuh kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami di dalam Sapa Pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sampai jumpa di Sapa Pagi selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam 49.